Halo Art People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau nanya dulu ke kalian, lukisan apa yang kalian pajang di rumah? Dan kalian tahu nggak maknanya apa? Tulis di kolom komentar. Salah satu kebudayaan Cina yang masih kerap dijadikan pedoman, dijadikan acuan, dijadikan pertimbangan, itu adalah Feng Shui. Dalam kepercayaannya, Feng Shui ini memberikan keseimbangan mengenai yin dan yang dalam aspek kehidupan. Nah, misalnya saja mengenai, ya contohnya mengenai lukisan yang mau kita bahas ini. Yap, memajang lukisan di beberapa titik lokasi di rumah kalian itu menjadi salah satu kepercayaan dalam budaya ini. Sebagian orang yang percaya dengan Feng Shui itu menganggap bahwa lukisan itu bukan sekedar hiasan atau pajangan, dan lukisan tertentu dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan atau hoki, dan keberuntungan itu bisa berupa jodoh, bisa berupa karir, berupa bisnis, dan lain-lain ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lukisan-lukisan yang bisa menjadi pertimbangan buat kalian untuk dipajang di rumah sebagai keberuntungan untuk si pemilik rumah. Jadi kita langsung aja ke daftarnya. Yang pertama, lukisan ikan koi. Nah, lukisan ikan koi ini banyak banget ditemui di beberapa tempat, di rumah, di kafe, di rumah makan gitu ya. Nah, karena lukisan koi ini diyakini bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, menurut Feng Shui, bila lukisan ikan koi ini terdapat 9 ekor ikan, maka pemiliknya itu akan mendapatkan keberuntungan yang tinggi. Itu kepercayaannya begitu. Karena ikan koi ini dipercaya memiliki makna kemakmuran dan keberuntungan, begitu. Dan kalau dalam lukisan itu terdapat daun atau bunga teratai, itu merepresentasikan tentang Dewi Kuan Im, di mana Dewi Kuan Im ini merupakan Dewi Welas Asih atau juga disebut sebagai Dewi Pembawa Damai atau Dewi Keberuntungan, begitu. Next, ada lukisan kuda. Nah, biasanya lukisan kuda ini dipajang itu ada dua versi, ada yang tunggal atau satu doang, satu lukisan kuda gitu doang, atau ada juga yang 8 ekor kuda. Nah, ini beda ya. Kalau 9 itu untuk ikan koi, kalau kuda itu 8 ekor gitu ya, berjumlah 8. Nah, karena 8 ekor kuda ini bermakna sebagai 8 penjuru mata angin gitu. Sedangkan makna kuda yang sedang berlari itu diasosiasikan sebagai kesuksesan gitu ya. Diasosiasikan dengan kesuksesan, kemudian semangat dan kerja keras begitu. Nah, secara keseluruhan lukisan ini melambangkan karir yang cemerlang bagi orang yang memajangnya di rumah. Next, ada lukisan burung merak. Nah, lukisan merak ini bermakna sebagai keharmonisan keluarga, keharmonisan dalam hubungan keluarga gitu. Selain itu, lukisan merak ini juga dipercaya sebagai penangkal jika yang pemilik rumah ini bermasalah dengan hukum gitu. Ini cocok banget ditaruh di rumah sebagai keharmonisan keluarga lah begitu ya. Next, ada lukisan bambu. Lukisan bambu ini memiliki makna kuat ya. Kuat, kokoh, bersahaja, umur panjang ya. Ini cocok banget ya buat kalian yang sebagai kepala keluarga yang pengen aura bersahajanya keluar, aura positifnya keluar, melambangkan kekuatannya, melambangkan kekokohannya. Itu cocok banget lukisan ini dipajang di rumah gitu. Selanjutnya ada lukisan burung merpati. Nah, lukisan burung merpati ini kan dikenal sebagai hewan atau burung yang melambangkan kesetiaan ya. Karena burung merpati ini hewan yang kalau kawin itu hanya 1 kali seumur hidup gitu ya, setia sepanjang segala abad. Nah, dengan kata lain, lukisan berobjek burung merpati ini dianggap sebagai pembawa aura positif bagi pasangan atau bagi keluarga, karena lukisan ini melambangkan kesetiaan, keharmonisan, kemudian keserasian begitu. Ini cocok banget buat ditaruh di rumah. Selanjutnya ada lukisan kupu-kupu. Nah, lukisan kupu-kupu ini selain ada burung merpati tadi,
lukisan kupu-kupu ini juga melambangkan keharmonisan dan keromantisan ya, romantisnya keluarga gitu. Nah, ini cocok banget untuk melambangkan kesetiaan atau mengundang kesetiaan untuk kita. Jadi, lukisan kupu-kupu ini dipercaya mengundang kesetiaan. Jadi, buat kalian yang punya pasangan dan pengen pasangan kalian atau hubungan kalian itu langgeng dan setia, bisa memajang lukisan kupu-kupu ini. Nah, lukisan ini dipercaya juga itu bisa mendatangkan jodoh gitu ya. Jadi cocok banget nih buat yang jomblo. Next, ada lukisan rusa. Nah, lukisan rusa ini dipercaya ini dapat mendatangkan tamu-tamu agung gitu ya. Jadi mendatangkan tamu-tamu yang berpengaruh positif, berpengaruh baik untuk keluarga, untuk rumahnya gitu. Jadi ini karena ini mendatangkan tamu, jadi cocoknya ditaruh di ruang tamu gitu. Next, ada lukisan bunga. Nah, lukisan bunga ini banyak banget di setiap rumah, tetapi kadang-kadang kita hanya menganggapnya sebagai hiasan aja gitu ya, cuman menganggapnya sebagai keindahan. Padahal sebenarnya ada makna di balik lukisan bunga. Jadi lukisan bunga ini simbol harmoni dan berkembang gitu ya, dan perkembangan. Nah, jadi ini cocok banget, lukisan ini cocok banget buat kalian yang punya anak kecil di rumah. Ini cocok banget karena lukisan bunga ini diharapkan dapat membawa aura positif bagi anak kecil demi perkembangannya, demi perkembangan atau pertumbuhan si anak kecil ini begitu. Jadi ini cocok banget deh naruh lukisan bunga untuk keluarga muda ya yang baru punya anak kecil gitu ya, cocok banget. Nah, selanjutnya ada lukisan kerbau, gembala kerbau ya, gembala kerbau. Lukisan gembala kerbau ini dianggap atau dipercaya itu mendatangkan kesuburan atau kemakmuran keluarga, dipercaya membawa keberuntungan tentang kesuburan atau kemakmuran gitu. Karena kerbau ini kita tahu ciri khasnya kerbau, walaupun dia kalau dalam Jawanya kemelelet lah ya, tapi dia pekerja keras dan di tempat yang ada airnya, selalu ada airnya gitu. Ini cocok banget buat kalian yang pengen menambah kesuburan atau kemakmuran dalam rumahnya gitu. Dan yang terakhir, ini lukisan shio pemilik rumah. Nah, lukisan shio pemilik rumah ini memang dipercaya dapat meningkatkan karisma dan kewibawaan si pemilik rumah gitu, atau yang mempunyai shio itulah gitu ya. Jadi lukisan ini nih memunculkan aura, dipercaya memunculkan aura positif dan mendatangkan keberuntungan dengan meningkatnya karisma dan kewibawaan si pemilik rumah itu. Ya, itu dia tadi lukisan-lukisan pembawa keberuntungan ya. Mungkin masih banyak lagi lukisan-lukisan pembawa keberuntungan ya, dan nggak aku sebutkan di video kali ini, tapi mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian, bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian, supaya bisa memajang lukisan-lukisannya tergantung dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, balik lagi, ini adalah kepercayaan atau kebudayaan dari tradisi Cina tentang Feng Shui itu sendiri. Jadi kalau kalian mau percaya ya boleh, nggak percaya juga silakan gitu. Jadi untuk percaya atau tidaknya ya itu terserah kalian. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk komen juga ide, request, pertanyaan yang bisa aku jawab di video-video berikutnya, atau tutorial-tutorial apa atau lukisan-lukisan apa yang mau kalian pahami, bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Bye bye.